wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber daya manusia, yaitu organisasi memiliki berbagai macam sumber daya sebagai input untuk diubah menjadi output beberapa produk, barang, atau jasa. Sumber daya manusia. Sumber daya tersebut meliputi modal atau uang yang beroperasi manusia dan sebagainya. Di antara berbagai macam sumber daya tersebut, manusia atau sumber daya manusia merupakan elemen yang paling penting untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya manusia. Suatu alat manajerial yang disebut manajemen sumber daya manusia dapat dipahami sebagai suatu proses dalam organisasi serta dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan. Selanjutnya, saya akan membahas manfaat sumber daya manusia. Manfaat menilai prestasi kerja yang rasional dan objektif paling tidak dirasakan oleh pegawai yang bersangkutan dan organisasi. Bagai pegawai, penilaian berguna untuk memberikan umpan balik tentang berbagai hal yang kemampuan, kekurangan, potensial yang pada akhirnya berguna untuk menentukan jalur rencana dalam pengembalian karir. Bagi organisasi, hasil penelitian presentasi kerja bermanfaat untuk pengembalian keputusan tentang sebagai hal seperti kebutuhan program pelatihan, rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, sistem imbalan, dan ke seluruh proses manajemen sumber daya manusia yang efektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri atau yang disebut internal, maupun yang berasal dari lingkungan organisasi atau yang disebut eksternal. Yang dimaksud dengan faktor eksternal di sini adalah berbagai hal yang pertumbuhan dan pengembangannya berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Yang tergolong faktor eksternal adalah teknologi, sosial budaya, politik, dan ekonomi. Dalam keempat faktor ini sudah termasuk faktor administrasi dan hukum. Faktor-faktor internal. Faktor internal adalah berbagai kendala yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri. Faktor-faktor internal ini meliputi sistem informasi manajemen dan organisasi, sistem manajemen keuangan, sistem marketing dan pasar, dan sistem pelaksanaan. Antara faktor tersebut, baik internal ataupun eksternal, saling berinteraksi dan berpengaruh. Perencanaan sumber daya manusia harus bertitik tolak dari pengkajian terhadap faktor-faktor tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab perencanaan SDM. Tanggung jawab perencanaan SDM meliputi berbagai hal. Yang pertama yaitu ada perencanaan SDM. Perencanaan SDM yaitu proses manajemen dalam menentukan pergerakan SDM dari posisi saat ini menuju posisi yang diinginkan. Sedangkan strategi SDM adalah proses dan aktivitas yang dilakukan oleh manajer SDM dan manajer ini untuk menyelesaikan masalah bisnis terkait dengan manusia. Selanjutnya ada rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar atau calon tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDM di perusahaan kita. Salah satu metode yang paling efektif adalah dengan meminta para karyawan kita untuk merekomendasikan teman-temannya untuk bekerja ke kita. Selanjutnya ada pengembangan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja ini yang pertama ada pelatihan dan pendidikan. Manajemen yang efektif menurut pelatihan dan pendidikan merupakan investasi jangka panjang, di mana di sana dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan mengubah sikap pegawai. Lalu yang kedua ada rotasi jabatan.
Tujuan rotasi jabatan yaitu agar karyawan memahami pelaksanaan berbagai tugas, juga agar ia memperoleh pengetahuan yang lebih luas di berbagai jabatan. Lalu yang ketiga ada promosi. Promosi ini merupakan pemindahan jabatan dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini agar dapat memotivasi para pegawai. Lalu yang selanjutnya ada pemanfaatan SDM. Pemanfaatan SDM ini adalah kegiatan mempekerjakan pegawai yang berprestasi dan tidak mempekerjakan pegawai yang tidak bermanfaat. Untuk pegawai yang merugikan perusahaan, ia akan dikenakan pemutusan hubungan kerja, dan ada juga yang diberhentikan karena beberapa faktor seperti faktor usia. Hal ini menyebabkan ia tidak bisa bekerja secara maksimal lagi dan ia harus dipensiunkan. Sekian dari saya, terima kasih. Bab yang selanjutnya mengenai mengelola kelebihan sumber daya manusia. Perusahaan perlu melakukan terobosan-terobosan dengan melakukan inovasi untuk menciptakan dan meraih kelebihan atau keunggulan kompetitif. Pengelolaan SDM harus diperhatikan agar menunjang strategi bisnis yang akan diterapkan, karena jika praktek pengelolaan tersebut mendukung strategi bisnis perusahaan, akan memberikan kontribusi dalam menciptakan keunggulan kompetitif, yang merupakan kunci kesuksesan dalam perusahaan. Strategi bisnis akan berhasil jika organisasi mampu mengelola dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan SDM, sehingga SDM yang terlibat dalam kegiatan perusahaan ini merupakan SDM berbasis pengetahuan yang memiliki keterampilan dan keahlian. Kelebihan atau keunggulan kompetitif dapat diciptakan melalui pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal perusahaan yang akan dihadapi. Untuk meningkatkan daya saing perusahaan, harus berupaya untuk meningkatkan kinerja SDM dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan untuk mempersiapkan SDM dalam promosi jabatan maupun pemecahan masalah yang akan dihadapi. Peningkatan kinerja ini dapat dilakukan melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM. Pendidikan dan pelatihan menitik beratkan pada beberapa jenis keterampilan dan keahlian yang relatif sejenis dan dilakukan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan proses pengembangan SDM lebih berorientasi pada peningkatan keterampilan dan keahlian lebih luas dan beragam, serta dapat dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan daya saing sangat bergantung pada efektivitas dan efisiensi operasional dan strategi bisnis yang akan diterapkan oleh perusahaan. Ada 13 pengelolaan sumber daya manusia sebagai sumber keunggulan bersaing untuk menciptakan kompetitif. Praktek yang pertama meliputi keselamatan kerja, perekrutan karyawan secara efektif dan selektif, upah yang tinggi, pemberian insentif, hingga promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Selebihnya teman-teman bisa baca di makalah yang telah kami share. Ini akan menyampaikan masalah dalam perencanaan sumber daya perusahaan. Dalam mengatur sumber daya manusia di suatu perusahaan, pasti akan menemui berbagai masalah yang akan menghambat jalannya kegiatan perusahaan tersebut. Kendala-kendala tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang kurang lengkap tentang data karyawan. Bagi suatu perusahaan, sangat penting untuk melengkapi informasi profil para karyawan seperti informasi dasar, riwayat pekerjaan, detail gaji, dan yang lainnya, supaya perusahaan memiliki data yang sesuai dengan keadaan karyawan saat ini. Namun, banyak perusahaan yang tidak memiliki catatan dan informasi ketenagakerjaan yang baik. Data turnover, lembur, riwayat karir, masa kerja, jumlah SDM per tahun ke belakang tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga berakibat sulitnya perusahaan dalam mencari informasi yang diperlukan secara cepat. Yang kedua yaitu situasi sumber daya manusia, persediaan, mutu, dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan SDM. Hal ini menjadi kendala proses perencanaan SDM yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu menyepelekan pelatihan sumber daya manusia.
Memberikan pelatihan kerja terhadap para karyawan merupakan investasi penting yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Dengan adanya pelatihan tersebut yang ditujukan kepada karyawan, maka mereka akan menjadi terlibat penuh terhadap kegiatan organisasi perusahaan dan bagaimana memahami cara menggunakan keterampilan mereka dalam memberikan manfaat terbaik bagi perusahaan. Namun jika manajemen SDM tidak memberikan pelatihan tersebut, maka para karyawan akan sulit dalam mengolah keterampilan yang mereka miliki dan berakibat fatal terhadap sistem kinerja yang akan mereka berikan kepada perusahaan. Yang keempat yaitu kebijaksanaan pemerintah. Kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap sumber daya manusia seperti kompensasi, jenis kelamin, WNA, dan lainnya dapat mempengaruhi perencanaan SDM yang dilakukan oleh perusahaan.